saya mau lebih baik dari kemarin. Saya tahu pasti kesulitannya pasti akan lebih sulit daripada Star Club, pasti. Dan ujiannya pasti berat, lebih daripada Star Club gitu. Tapi saya selalu punya iman dan saya minta iman setiap hari. Saya mau selalu bersuka cita melalui hari-hari saya mau selalu positif walaupun dengan begitu banyaknya penolakan. Saya jujur aja loh, dari awal tahun sampai sekarang saya prospek loh. Tapi ya mereka masih menolak. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya percaya setiap kali closing yang masuk itu Tuhan tuh turut bekerja di situ. Jadi tapi saya semua berpikir setiap hari saya tanamkan, dan saya tanamkan ke agent-agent saya, tidak ada hal yang kita lakukan itu akan kembali sia-sia. Walaupun saya jalan satu hari ditolak orang, gitu kan, saya senang teman-teman jujur. Jadi bukan tetap relasi saya tetap kerjain gitu ya, tapi saya juga senang keliling jujur aja. Saya senang kayak foto-foto kenal orang baru, siapa di jalan tuh di kafe gitu, saya senang gitu. Karena menurut saya ya, memang saya senang bergaul sih. Selain senang bergaul, saya senang dari dulu tuh gimana ya, senang ini kalau ibarat main game tuh saya senang mecahin kayak detective code gitu ya, senang itu. Jadi menurut saya ketika saya bertemu dengan nasabah ini kayak membedah case. Nah itu saya selalu berusaha untuk menantang diri saya, dan saya nggak mau membuat diri saya nyaman. Nah saya juga bersyukur teman-teman ya, ini juga saya juga mau bagi teman-teman harus ingat ini. Segala kesuksesan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Tapi bukan tadi kita malas-malas ya, kita harus terus rajin ini. Nggak boleh malas gitu. Karena apa teman-teman? Contohnya waktu saya 2013 nggak jadi Star Club, saya bersyukurnya 2017 kemarin. Kalau misalkan Henny ini dulu 2013 Star Club, jujur pasti saya nggak akan jadi orang seperti ini. Beda banget saya. Saya dulu dan saya sekarang sangat beda. Saya udah 5 tahun ditempa dengan segala macam kesulitan ya. Itu membuat saya jadi lebih rendah hati dan lebih dewasa dalam karakter. Nah, jadi seorang juara yang mempunyai karakter yang benar, ini langka. Nah, saya mau kejar itu. Nah, ini juga saya terapkan kepada tim saya juga ya. Karena saya rendah hati dan karakter yang benar, memiliki karakter yang benar tuh harus. Kalau seseorang juara tapi nggak memiliki karakter yang benar, itu menurut saya kurang sempurna. Nah ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ya teman-teman, seperti kayak memiliki karakter benar itu seperti apa? Itu ditempa setiap hari. Yang mungkin dari sikap-sikap kita, yang mungkin dari yang orang lain tidak lihat, ya itu sangat menentukan juga untuk kita menjadi siapa hari esok. Yang mungkin kadang-kadang kita pikir orang nggak lihat lah, nggak apa-apa lah. Nah, itu sebenarnya Tuhan lihat. Nah itu yang menentukan apa yang akan kita terima. Nah saya belajarnya dari hal kecil, bukan hal besar. Itu ya nggak mudah sih. Tapi saya setiap hari berjuang. Dan saya juga percaya teman-teman setiap hari juga berjuang di sini. Dan jangan pernah menyerah. Saya juga nggak mau menyerah dan terus belajar. Ya mungkin sih ini teman-teman yang saya mau sharingkan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu, sharingnya yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, ini luar biasa loh ceritanya. Dikisnya besar sekali ya Bu. Terima kasih puji Tuhan. Semoga segera menular. Amin. Ada pertanyaan mungkin? Bu Mimi?
Selamat pagi Bu ya. Main todongan dari soalnya Bu Lali. Bu, saya mau tanyakan Bu, selama ini kan kalau dilihat dari marketingnya Ibu kan kelasnya kan marketnya kan besar-besar nih Bu. Terus terang saya ini orang Jawa, asli orang Jawa, dan kebetulan saya itu memang nggak punya market yang seperti kelasnya Ibu. Jadi gimana nih cara nanggulanginya, dan selama ini saya juga berusaha masuk ke kelasnya yang menengah ke atas, tapi sampai saat ini kok belum pernah tembus. Minta tipsnya yang gitu deh Bu. Terima kasih. Jawa tulen. Jadi sebenarnya gini sih teman-teman, untuk bisa masuk ke situ ya, kita harus ikut kegiatan-kegiatan seperti kayak olahraga. Apa yang kalian suka olahraga gitu. Kalau arisan sih enggak deh ya, saya paling nggak mau arisan tuh. Nah, ada juga sih yang ikut arisan gitu kan. Cuma kalau dalam ibu-ibu arisan itu kebanyakan mereka lebih banyak acaranya gitu daripada hal yang lain gitu. Nah, akhirnya dari olahraga kita juga pilih tempatnya kita lihat, wah ini yang kayaknya bisa masuk gitu kan. Nah, coba dulu, misalkan 3 bulan udah nggak ada nih, nah pindah aja lagi. Nah, saya juga bertegur sapa tuh, misalkan kita harus pede ya pertama-tama. Seperti tadi ibu bilang, ibu berusaha gitu ibu ya. Saya mau tanya bu, usaha yang dilakukan selama ini apa ibu ya? Ya, kita kan nggak kenal Ibu. Otomatis kan sebenarnya kan kalau orang kaya kan kita kenal otomatis kan pasti kita datang situ mencari kalau kami influencer gini, terus kita coba Ibu kan ada influencer ya, pasti jawabnya oh pernah denger sih ya, boleh juga kita boleh usaha di kantor kita. Tapi situ juga masuknya untuk input tadi kan juga bilang seberapapun besarnya UP mereka itu bilang aja itu sedikit, bilang aja itu untuk bisa masuk ke sana. Kita juga sudah bisa ke sana, cuman memang maksudnya udah Mbak tunggu aja dulu lah, nanti coba buat aja dulu. Akhirnya ujung-ujungnya mending gitu loh. Oh nggak apa-apa bu. Jadi gini, biasanya mereka tuh ya kalau mereka kalangan mereka yang menengah ke atas tuh mereka kenalnya sama kita tuh mungkin dari tempat kayak yang bukan langsung prudensial gitu. Mereka kenalnya misalkan kayak acara ulang tahun kita kenal gitu ya, terus tadi acara yang tadi olahraga itu, dari situ kita bina hubungan dulu. Nah, mereka nggak mau bu, misalkan mereka langsung kita ngomong produk itu nggak mau. Mereka langsung kayak risih ya, merasa kayak aduh risih banget sih gitu. Nah itu pikirannya mereka gitu. Nah, antik-antik memang sikapnya mereka antik-antik. Kalau saya sih antik banget memang ya. Jadi saya ngadepin seperti ini tuh, waduh, ya memang tarik ulurnya ini harus kuat. Nah itu. Jadi nanti kita harus berusaha bikin topik pembicaranya nggak membosankan untuk dia, seolah-olah kayak dia dijadiin target untuk beli barang, gitu. Nanti kita buat menyenangkan, gimana suasananya kayak itu tadi saya diajak olahraga, gitu kan. Jadi kita menjadi pribadi yang menyenangkan dari segi misalkan kayak topik pembicaraan, kita apa nih yang dia suka gitu kan. Nah dari situ terus nanti kita kirim makanan, kue, hal-hal kecil gitu kan ke rumahnya. Jadi kayak kita tanya juga kabarnya seperti apa, itu harus seperti itu terus, harus kita interact gitu, cuma nggak berlebihan gitu ya bu ya. Nah nanti lama-lama setelah dia suka, nah, itu tadi memang butuh waktu. Nah juga jangan lupa bu, ketika kita bertemu, kita tawarkan yang besar. Harus. Kita buka 30 juta meskipun kita lihat, wah ini kuatnya mungkin sekitar gini. Kita buka di atas itu. Dia kuatnya cuma 10 juta. Kita buka 20 juta. Karena dia pasti tawar kan nanti kan. Tawar turun sedikit ya 15, naik dikit 17 lah bu. Ya udah nggak ini yang lebih cocok tuh untuk ibu 17 bu. Soalnya kalau saya turunin lagi nanti nggak ada manfaatnya nanti untuk ibu nih kalau klaim. Percuma kan uang segini gitu kan. Nah, terus dorong lagi sama dia bilang uang segini juga nggak banyak lah untuk ibu. Cukup lah, apa nggak banyak? Dia pasti bilang ini banyak. Wah ibu malah lebih daripada ini gitu. Jadi nanti dia merasa kita hantam juga gengsinya gitu kan. Nah dari situ akhirnya bisa closing.
Memang tarik ulurnya itu yang harus ini. Jadi harus kita yang terus aktif ya untuk bisa memahami nasabah atau calon nasabah ini. Mungkin ini bisa terjawab ya Bu. Nah, ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya bisa minta tolong tipsnya ya Bu. Soalnya kan ini juga banyak agent, banyak leader juga. Kita seringkali gampang down ya. Mungkin kita sudah menabur tapi belum menuai. Pada saat proses masih delay ini pasti ada sering naik turunnya. Jadi mungkin Ibu bisa kasih tips biar kita tetap semangat bisa capai Copenhagen tahun ini. Amin. Jadi memang sih teman-teman ya, perjuangan teman-teman semua di sini sama dengan perjuangan saya. Gitu. Jadi pastilah teman-teman pasti sedih, ditolak atau masa terhina ya. Diperlakukan mungkin dengan sombong misalkan orangnya. Gimana ya, kadang WhatsApp nggak dijawab gitu ya, udah biasa itu kalau menurut saya. Kadang-kadang di telepon nggak diangkat udah biasa juga menurut saya gitu. Ya sebenarnya sedih sih, sebel juga. Kadang-kadang saya juga